dataran tinggi Dieng itu berketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Nah, nama Dieng itu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, Ardi dan Hyang. Ardi itu gunung, sedangkan Hyang adalah dewa. Jadi dapat dikatakan bahwa Dieng adalah tempat bersemayamnya para dewa. Kemudian secara geografis, dataran tinggi Dieng itu mempunyai suhu atau bertemperatur sekitar 15 sampai 20 derajat Celcius. Jadi pada saat-saat ini kita bisa merasakan sejuknya dataran tinggi Dieng. Namun pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Juni, Juli, dan Agustus, kadang temperatur sampai 0 di bawah derajat Celcius. Jadi kayak di Eropa, kalau adik-adik datang pas pada bulan-bulan tersebut ke area sini, semuanya terhampar lautan salju tipis. Jadi kayak di Eropa persis, betul. Nah, saat-saat tersebut frost tersebut atau salju tipis tersebut biasanya merusak tanaman kentang. Jadi tanaman kentang yang telah terselimuti oleh salju tersebut akan kering kerontang, menjadikan masyarakat Dieng yang mayoritas petani itu merasa rugi karena sebagian besar tanamannya itu gagal panen. Kemudian kalau adik-adik pulang dari Dieng nanti bisa membuka peta bahwa dataran tinggi Dieng ternyata terletak di tengah pulau Jawa, 500 km dari Selat Bali dan 500 km dari ujung kulon. Coba nanti adik bisa membuktikan pengalaman dari informasi yang saya sampaikan tadi dibuka benar-benar. Ternyata Dieng berada tepat di tengah pulau Jawa. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di area percandian. Nah, candi-candi Dieng ini ditemukan pertama kali tahun 1814. Jadi sewaktu ditemukan, candi-candi ini masih tergenang oleh air. Jadi tertutup oleh air karena ini bentuknya danau. Penemu tersebut adalah bernama Theodor van Erp dan Hans Christian Cornelius, seorang tentara Inggris yang kebetulan ditugaskan oleh Gubernur Hindia Belanda Raffles untuk mengunjungi dataran tinggi Dieng. Kemudian 42 tahun kemudian, tepatnya tahun 1856, J. van Gisbergen mengadakan pengeringan area percandian ini. Usaha tersebut dilakukan dengan membuat terowongan air yang dinamakan dengan Gasiran Aswatama. Nah, hingga saat ini adik-adik kita semua bisa menyaksikan sisa-sisa penemuan oleh arkeolog-arkeolog dulu yang pernah menyelamatkan percandian yang ada di Dieng ini. Kemudian yang informasi yang penting lagi bahwa percandian di Dieng ini berlatar belakang Candi Hindu. Jadi untuk membedakan Candi Hindu dan Buddha biasanya dilihat dari arsitekturnya. Kalau bentuknya meruncing seperti gunung, ada kemuncaknya biasanya itu Candi Hindu. Tapi kalau bentuknya besar, membulat atau kayak ratna gitu, itu namanya Candi Buddha. Jadi bisa sedikit membedakan. Kayak Prambanan juga kecil ke atas, Candi Dieng juga kecil meruncing ke atas. Nah, kalau Borobudur biasanya bentuknya beda, tidak meruncing, makanya biasanya identitasnya adalah tanda-tanda itu untuk membedakan Candi Hindu dan Candi Buddha. Kemudian percandian yang ada di Dieng ini masih dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang mengadakan ritual keagamaan di sini. Jadi sebagian besar termasuk orang-orang yang ada di Bali sana, mereka datang ke Dieng tidak hanya berwisata, namun juga mereka mengadakan persembahyangan yang ada di sini. Hingga saat ini, tapi kalau masyarakat Dieng sejauh ini tidak memanfaatkan karena mayoritas masyarakat Dieng adalah Muslim. Namun demikian, masyarakat Dieng tinggal mengambil hasilnya dari dunia pariwisata terkait kunjungan wisatawan yang mengunjungi dataran tinggi Dieng ini. Nah, adik-adik nanti bisa mendekati percandian yang ada di sana. Dari bentuk percandiannya itu menurut konsep agama Hindu dibagi menjadi tiga. Kalau kaki candi itu namanya Burloka, kalau badan candi namanya Dwarloka, yang atasnya kemuncaknya itu namanya Swarloka. Jadi ada filosofi tersendiri. Kalau kaki candi yang namanya Burloka itu menggambarkan kehidupan manusia biasa. Kalau yang Dwarloka tengah-tengah itu menggambarkan kehidupan manusia suci. Nah, kalau yang atas
Swarloka atau nirwana itu sudah menggambarkan manusia setengah dewa, seperti itu. Di dalam candi adik-adik nanti bisa menemukan semacam lingga yoni. Jadi kalau adik masuk ke semua candi nanti bisa ditemukan kotak segi 4, di dalamnya ada yoni. Yoni itu kontak persegi 4 yang disimbolkan daripada kesuburan, lambang kesuburan. Nah biasanya yoni itu di atasnya ada semacam batu bulat yang namanya lingga. Lingga itu simbol daripada kejantanan. Makanya lingga dan yoni biasanya menjadi satu karena merupakan simbol penciptaan. Nanti adik-adik bisa membuktikan yang ada di percandian yang ada di sini. Nah, candi-candi yang ada di Dieng ini kenapa dinamakan dengan tokoh-tokoh pewayangan? Jadi sejauh ini tidak diketemukan secara pasti siapa sebenarnya yang memberi nama-nama tokoh pewayangan ini. Jadi dalam beberapa prasasti juga tidak disebutkan siapa yang memberi nama ini. Jadi termasuk orang-orang Dieng ini juga merasa tidak memberikan identitas atau nama-nama candi-candi yang ada di sini. Jadi sampai sekarang tidak diketahui secara pasti. Dan perlu diketahui bahwa semua percandian yang ada di Indonesia khususnya itu nggak ada namanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang, kalau kita membangun bangunan monumental seperti gedung, monumen dan sebagainya itu langsung diberi nama. Contohnya misalnya Monas, di situ ada prasastinya, pemberian nama. Ada Museum Jogja Kembali juga ada namanya, masjid dan sebagainya. Tapi kalau zaman dulu sama sekali tidak ada. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus mengkaji dan mempelajari semua peninggalan sejarah yang ada di Indonesia khususnya. Seperti itu. Nah, adik-adik, kalau kita tarik ke belakang sejarah yang ada di pelajaran SD dulu, jadi agak berbeda. Perlu ada diketahui bahwa sejarah itu up-to-date, selalu berkembang seiring diketemukannya bukti sejarah baru. Kalau zaman dulu, dalam sejarah SD seperti saya mengalami juga bahwa Dieng dulu adalah peninggalan daripada kerajaan Kalingga. Namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan ditemukannya bukti sejarah baru, sekarang sudah berubah. Bahwa Candi Dieng dahulu merupakan lungguh daripada Raja Kayuwangi. Jadi beliau berkuasa sekitar tahun 855 sampai 885, sekitar 30 tahun. Raja Rakai Kayuwangi yang bergelar Sri Maharaja Rakai Kayuwangi merupakan Raja Mataram kuno. Jadi dataran tinggi Dieng ini bukan sebagai pusat kerajaan, namun sebagai pusat peribadatan. Perlu dicatat bahwa Dieng bukan sebagai pusat kerajaan, namun sebagai pusat peribadatan dari sekte Siwa. Sekte Siwa itu sekte penyembah dewa Siwa. Jadi mayoritas dulu itu dewa yang disembah kalau di dataran tinggi Dieng adalah dewa Siwa. Titik ini. Oke, adik-adik, ada pertanyaan? Belum Bapak lanjutkan lagi tentang percandian. Nanti kita bisa mendekati ke salah satu candi. Nanti saya jelaskan secara detail untuk pembelajaran adik-adik selama kunjungan di percandian Dieng ini. Jadi sebetulnya kalau adik-adik ada program candi dan museum memang pas sekali, karena nanti di museum itu kita bisa mempelajari peradaban, jejak peradaban yang ada di dataran tinggi Dieng. Kalau di area candi cuma kita bisa menyaksikan sisa peninggalan Hindunya, tapi kalau di Dieng lengkap lagi kalau di Museum Kailasa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke salah satu candi biar waktunya cukup. Oke? Tetap ya. Salam semangat ya. Tetap semangat. Yuk adik-adik, kita mendekat ke salah satu candi. Candi Arjuna saja. Ini yang lebih detail ornamennya. Minta informasi lagi itu di sini.
nanti bisa foto bareng satu sekolahan dengan background percandian yang ada di sini. Nah, di sini adik-adik bisa mengamati secara detail percandian yang ada di tiang sini. Kalau yang ada di sebelah kiri ini adalah Candi Arjuna. Jadi secara arsitektur Candi Arjuna ini terpengaruh dari salah satu candi yang ada di India Utara sana. Namanya Candi Bundar-gaon. Jadi sebagian candi tiang itu terpengaruh dari arsitektur candi Hindu yang ada di India. Namun ada beberapa candi yang tidak terpengaruh. Nah, Candi Arjuna ini di dalamnya itu ada lingga yoni. Nah, biasanya dalam percandian Hindu itu diadakan semacam ritus atau upacara pensucian lingga yoni. Jadi pada zaman dahulu yang boleh masuk pada saat upacara ritual itu hanya para kaum Brahmana. Kalau masyarakat umum biasanya mengambil sisa atau tirta amartanya itu dari sebelah sini. Di situ ada saluran air yang berfungsi itu jadi mengambil sisa daripada pensucian lingga dan yoni yang dilakukan oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak boleh masuk ke dalam percandian. Nah, ini yang namanya Jaladwara. Ini Jaladwara adalah pancuran air. Ini dulu dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat yang mengambil sisa-sisa pensucian lingga dan yoni. Kemudian dalam Jaladwara, Pak, Jaladwara ya. Nah, dalam rolong-rolong percandian ini isinya adalah arca-arca. Jadi nanti adik-adik saat ke Museum Kailasa bisa menyaksikan arca-arca yang menempel pada relung-relung percandian ini. Di kanan kiri ini adalah arca Mahakala dan Nandiswara. Jadi nanti adik juga bisa melihat di koleksi di museum sana. Kemudian di relung sebelah kiri itu ada arca Durga. Di belakang ada arca Ganesha, dan yang sebelah kanan itu arca Agasatya. Nah, kesemuanya itu tersimpan bagus di Museum Kailasa. Nanti adik-adik bisa menyaksikan di sana, termasuk juga menyaksikan film tentang peradaban dataran tinggi Dieng berdurasi sekitar 10 menit. Ini Candi Arjuna. Akan berbeda lagi kalau kita mengamati yang sebelah sini, sebelah kanan. Ini Candi Semar. Candi Semar ini juga terpengaruh daripada arsitektur percandian yang ada di India sana. Di India ada salah satu candi yang hampir mirip sekali dengan Candi Semar ini, namanya Parasurameswara. Nah, bentuknya kayak mandapa. Jadi semacam ruang pertemuan. Makanya kata-kata mandapa itu diadopsi menjadi bahasa orang-orang Jawa untuk menyebut nama tempat atau ruang pertemuan, diganti dengan nama Pandapa atau pendopo. Jadi kata-kata pendopo itu ternyata berasal dari kepada kata mandapa, yang artinya adalah ruang pertemuan, seperti itu. Tadi bisa masuk nggak apa-apa, silakan. Di situ bisa dijumpai yang namanya yoni. Biasanya ada airnya di dalamnya. Itu pancuran itu berarti untuk mengalirkan air Salah satu pensucian lingga yoni di dalam. pensucian Lingga yoni. Jadi zaman dulu yang boleh masuk orang-orang tertentu, para kaum Brahmana yang maksudnya yang berkompeten lah. Di masyarakat biasanya menunggunya di luar. Nah, salah satunya biasanya mengambil sisa pensucian air lingga yoni itu dari sini. Dari sekian candi yang ada Jaladwaranya cuma ini. Jadi ini salah satu keunikan Candi Arjuna adalah biasa digunakan untuk
ritus pensucian lingga dan yoni. Kalau candi-candi yang lain tidak ada. Tapi masing-masing candi mempunyai keunikan tersendiri, seperti Candi Sri Kandi. Jadi Candi Sri Kandi itu di situ terdapat relief tokoh 3 dewa. Jadi sebagai konsep tokoh dewa utama yang dipuja oleh orang Hindu adalah Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu. Itu terdapat pada relief percandian Sri Kandi. Di dinding sekolah Sri Kandi itu ada reliefnya. Satu hal yang penting adik-adik, kalau ditanya nanti pulang dari Dieng bahwa batu yang digunakan untuk membuat percandian yang ada di Dieng itu namanya batu andesit. Bagaimana kalau adik nanti ada soal terkait sejarah, IPS dan sebagainya, bahwa batu yang dimanfaatkan untuk pembuatan percandian adalah batu andesit. Itu yang utama. Saya kira itu aja ya, cukup ya, sekilas saja. Benar Bapak, itu diberi nama dari nah, sampai saat ini nggak ada yang tahu Pak, makanya kita tadi dari awal menceritakan bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa yang memberi nama percandian di sini. Langgeng sampai saat ini juga tidak ada yang tahu kok itu dinamakan Candi Arjuna. Nggak ada yang tahu Pak sampai sekarang. Termasuk saya. Branding ya. Bentuknya seperti wayang Arjuna. Cuma kalau kita menilik sejarah penyebaran agama Islam ke Pulau Jawa kan disebarkan dengan cara budaya. Jadi mungkin juga pada saat Islam mulai masuk ke Jawa disebarkan, termasuk juga menyentuh juga ke Dieng juga, apalagi disebarkan dengan cara-cara yang halus budaya. Mungkin pemberiannya diperkiraan saat-saat itu, mulai abad ke-18 mungkin. Itu aja kemungkinan saja, karena memang tidak ada data yang pasti terkait dengan pemberian nama itu. Dan memang saya sampaikan tadi bahwa semua percandian di Indonesia tidak ada namanya, Pak. Itu memang satu pesan tersendiri mungkin agar kita sebagai generasi muda untuk mempelajari, mengkaji dan seterusnya. Ya mengapa bisa memberikan nama ini? Benar, bentuknya mungkin. Ya mungkin seperti